got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan filtrasi redox. Sampel yang kami gunakan adalah vitamin C. Saya Aura dan Anesia. Saya Ismail Dimana Bila. Saya dan Dari. Saya Hidatul Arifah. Saya Yuna Saputra. Pertama-tama kita menimbang tiosulfat sebanyak 6,205 gram. Tiosulfat ini digunakan sebagai larutan titran. Kemudian timbang sampel vitamin CIP. Timbang KI sebanyak 1,8 gram sebagai larutan standar sekunder. Dan dilanjutkan penimbangan KiO3 sebanyak 0,017 gram sebagai larutan standar primer. Pembuatan larutan standar primer KiO3. Pertama-tama masukkan KiO3 ke dalam beker gelas, kemudian larutkan dengan 10 ml Aquades. Setelah itu diaduk hingga larutan benar-benar tercampur. Pastikan larutan KiO3 telah homogen. Setelah homogen, masukkan larutan KiO3 yang berada pada beker gelas ke dalam lampu ukur 50 ml. Setelah larutan KiO3 yang berada di beker gelas dimasukkan semua, kita tambahkan Aquades hingga tanda batas kalibrasi. Pastikan Aquades tidak kurang dan tidak lebih. Tutup lampu ukur, kemudian kocok hingga homogen. Larutan standar primer siap untuk digunakan. Kemudian pembuatan larutan standar sekunder dengan cara pertama masukkan KI yang telah ditimbang ke dalam beker gelas, kemudian larutkan menggunakan 20 ml Aquades. Aduk larutan KI menggunakan batang pengaduk. Pastikan larutan KI telah homogen. Kemudian masukkan larutan iodium yang beratnya 1,26 gram. Kemudian dicampur dengan larutan KI, diaduk hingga homogen. Setelah KI dan iodium telah menjadi homogen, kemudian siapkan lampu ukur dan masukkan larutan tersebut ke dalam lampu ukur 100 ml. Jika larutan pada beker gelas telah masuk ke dalam lampu ukur semua, tambahkan Aquades hingga tanda batas kalibrasi. Pastikan Aquades tidak kurang dan tidak lebih dari tanda batas yang sudah ada. Kemudian tutup lampu ukur dan kocok larutan hingga homogen. Larutan standar sekunder telah siap untuk digunakan. Pembuatan larutan titran natrium tiosulfat. Yang pertama-tama masukkan tiosulfat sebanyak 6,205 gram ke dalam beker gelas, kemudian dilarutkan menggunakan Aquades. Aduk hingga larut. Setelah natrium tiosulfat dirasa telah larut, masukkan larutan tiosulfat tersebut ke dalam lampu ukur 250 ml. Kemudian tambahkan dengan Aquades hingga tanda batas kalibrasi. Pastikan air tidak kurang dan tidak lebih dari tanda batas kalibrasi. Kemudian tutup lampu ukur dan kocok hingga homogen. Larutan titran siap untuk digunakan. Pembuatan KI 10% sebanyak 100 ml. Yang pertama ditimbang KI sebanyak 5 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas dan dilarutkan menggunakan Aquades. Aduk hingga larut. Setelah larutan KI larut, dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 ml. Kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas kalibrasi. Pastikan Aquades tidak kurang dan tidak lebih dari tanda batas kalibrasi. Kocok hingga homogen. Larutan KI 10% siap untuk digunakan.
Preparasi sampel vitamin C IP 50 mg. Satu tablet digerus halus, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas dan dilarutkan menggunakan Aquades. Kemudian larutan dari vitamin C IP ini dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan Aquades hingga tanda batas kalibrasi. Pastikan air tidak kurang dan tidak lebih dari tanda batas kalibrasi. Sampel vitamin C IP siap untuk diuji. Pembuatan H2SO4 1N dengan cara mengambil larutan H2SO4 18M sebanyak 2,7 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan Aquades hingga tanda batas kalibrasi. Larutan H2SO4 1N siap untuk digunakan. Yang pertama kali kita lakukan adalah standarisasi larutan titran dengan titran tiosulfat dan standar primer KiO3 0,01 m dengan indikator amilomanihot. Pertama-tama siapkan Erlenmeyer, kemudian masukkan KiO3 10 ml, H2SO4 2 ml, dan Ki 10% 2 ml. Kemudian kocok hingga homogen. Setelah dirasa homogen, alirkan tiosulfat setetes demi setetes ke dalam Erlenmeyer sampai terbentuk warna kuning muda. Setelah terbentuk warna kuning muda, kemudian tambahkan indikator amilum sebanyak 3 tetes dan lakukan titrasi kembali sampai larutan berubah menjadi warna biru tepat hilang. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali. Pada standarisasi titran dihasilkan volume titran yang pertama 3,7, yang kedua 2,4, dan ketiga 2,7 ml dengan rata-rata 2,9 ml. Uji selanjutnya yaitu standarisasi larutan standar sekunder menggunakan titran tiosulfat 0,1 N dengan standar sekunder iodium 0,1 N dan indikator amilum. Yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan larutan tiosulfat ke dalam buret, dan selanjutnya siapkan Erlenmeyer dan masukkan 10 ml larutan iodium ke dalam Erlenmeyer. Titrasi dengan tiosulfat sampai terbentuk warna kuning. Setelah terbentuk warna kuning, kemudian tambahkan 3 tetes indikator amilum dan titrasi kembali sampai berwarna biru tepat hilang. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali, catat volume percobaan. Dari 3 kali percobaan standarisasi iodium, hasil volume titran yang didapat pada volume yang pertama adalah 1 ml, percobaan yang kedua 1,1 ml, percobaan ketiga 1 ml, sehingga didapat rata-rata 1,0 ml. Selanjutnya adalah penentuan kadar analit dalam sampel obat. Titran yang kita gunakan adalah iodium 0,1 N. Masukkan iodium 0,1 N ke dalam buret hingga tanda batas. Kemudian sampel yang kita gunakan adalah vitamin C IP yang telah dilarutkan, kemudian indikator amilum. Pertama-tama ukur larutan sampel sebanyak 10 ml, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 3 tetes indikator amilum, kemudian titrasi dengan iodium sampai terbentuk warna biru tepat hilang. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali, catat volume hasil titrasi. Hasil titrasi dari penentuan kadar analit dalam sampel yaitu didapat volume titran yang pertama pada percobaan pertama yaitu 1 ml, percobaan kedua 1,3 ml, dan percobaan ketiga adalah 1,2 ml dengan rata-rata 1,1 ml. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How you fucking